Halo teman-teman, saya Dr. Anggun. Di sesi podcast kali ini, saya ingin mengajak Anda membahas satu kondisi kesehatan yang sangat umum, tapi juga sangat berbahaya kalau diabaikan. Darah tinggi, atau yang sering kita sebut hipertensi. Banyak orang berkata ke saya, "Dok, tensi saya tinggi, tapi saya masih merasa sehat." Selama tidak pusing, berarti tidak apa-apa kan? Sayangnya, hipertensi sering tidak menimbulkan gejala, tapi diam-diam merusak tubuh. Dan komplikasi yang paling ditakuti dari darah tinggi adalah stroke. Di video ini, saya akan jelaskan dengan santai tapi lengkap. Apa itu darah tinggi dan mengapa berbahaya? Mengapa hipertensi bisa menyebabkan stroke? Kesalahan umum penderita darah tinggi, cara mengontrol tensi secara aman dan realistis, tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Mari kita mulai. Apa itu darah tinggi? Tekanan darah adalah kekuatan darah saat mendorong dinding pembuluh darah. Angka yang sering kita dengar, 120/80 mm Hg, normal. Lebih dari sama dengan 140/90 mm Hg, darah tinggi. Masalahnya, tekanan darah bisa naik perlahan dan terus-menerus tanpa terasa apa-apa. Itulah kenapa hipertensi sering disebut silent killer, pembunuh diam-diam. Kenapa darah tinggi bisa menyebabkan stroke? Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol akan membuat pembuluh darah kaku dan rapuh, mempercepat penyumbatan, meningkatkan risiko pembuluh darah pecah. Stroke bisa terjadi karena 1. Penyumbatan pembuluh darah otak, 2. Pecahnya pembuluh darah otak. Dan darah tinggi adalah faktor risiko utama untuk keduanya. Banyak kasus stroke terjadi pada orang yang merasa baik-baik saja sebelumnya. Gejala yang sering disalahartikan. Hipertensi sering tidak bergejala. Tapi sebagian orang merasakan sakit kepala di belakang, leher terasa tegang, mudah lelah, jantung berdebar, telinga berdenging. Masalahnya, saat gejala muncul, seringkali tekanan darah sudah cukup tinggi. Kesalahan umum penderita darah tinggi. Ini penting sekali. Jangan minum obat hanya saat terasa tidak enak. Obat darah tinggi bukan obat sakit kepala. Kalau diminum hanya saat terasa tidak enak, tensi akan naik turun drastis, ini justru berbahaya. Jangan berhenti obat karena tensi sudah normal. Tensi normal karena obat bekerja, bukan karena sembuh. Berhenti mendadak bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah. Jangan mengandalkan herbal tanpa kontrol. Herbal bisa membantu, tapi bukan pengganti total obat, terutama pada hipertensi sedang berat. Jangan mengukur tensi secara rutin. Banyak orang tidak tahu tensinya berapa, padahal hipertensi butuh pemantauan. Target tensi yang aman, secara umum, target kurang dari 140/90 mm Hg. Pada sebagian orang, kurang dari 130/80 mm Hg. Target bisa berbeda, tergantung usia dan kondisi lain. Yang penting, stabil, bukan turun drastis. Cara mengontrol tensi tanpa stres. 1. Batasi garam, bukan hanya di meja. Garam tersembunyi banyak terdapat pada makanan instan, makanan kemasan, gorengan, saus dan kecap. Biasakan rasa alami, bukan rasa asin berlebihan. 2. Pola makan DASH. Perbanyak sayur, buah, ikan, kacang-kacangan. Kurangi lemak jenuh, makanan olahan, daging berlemak. Ini terbukti menurunkan tekanan darah. 3. Bergerak rutin tidak perlu berat. Jalan kaki 30 menit, 5 hari seminggu. Gerak rutin bisa menurunkan tensi 5-10 mm Hg. 3. Kelola stres. Stres kronis membuat tekanan darah naik terus. Coba nafas dalam, ibadah, hobi, tidur cukup. Tubuh butuh istirahat mental. 4. Minum obat sesuai anjuran. Kalau sudah diresepkan,
Minum teratur, jangan berhenti sendiri, laporkan efek samping. Obat darah tinggi menyelamatkan nyawa. Peran tidur dan berat badan. Kurang tidur dan berat badan berlebih membuat tensi sulit turun dan meningkatkan risiko stroke. Tidur cukup dan turunkan berat badan sedikit saja sudah sangat membantu. Tanda bahaya stroke yang harus diingat. Gunakan prinsip FAST, F, face, wajah mencong. A, arm, tangan lemah. P, speech, bicara pelo. T, time, segera ke rumah sakit. Setiap menit sangat berharga. Apakah darah tinggi bisa dikendalikan? Jawabannya, bisa. Banyak pasien saya dengan darah tinggi tetap aktif, hidup normal, tidak pernah stroke. Kuncinya, sadar kondisi, disiplin, konsisten. Hipertensi bukan vonis, tapi peringatan. Penutup, teman-teman, darah tinggi bukan akhir segalanya. Justru ini kesempatan untuk lebih peduli pada tubuh kita. Dengan pola makan yang tepat, gerak teratur, manajemen stres, dan pengobatan yang benar, risiko stroke bisa ditekan secara signifikan. Saya Dr. Anggun, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga tekanan darah Anda, karena hidup sehat selalu lebih baik daripada menyesal. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat